Apa yang hendaknya dilakukan oleh orang, adab dia yang dalam kondisi akan meninggal dunia, apa adab hendaknya yang dia lakukan? Di antaranya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah ini sangat penting kalau dia mau meninggal. Jangan sampai dia suudzon. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ketika dia akan meninggal dunia bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Segala dosa yang dilakukan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu dia penting, sangat penting ketika dia akan meninggal dunia. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Falyadhunna bi abdi ma syaa. Hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku terserah yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, jika dia berburuk sangka bagi dia keburukan. Maka ini penting bagi seorang untuk husnudzon, dan ini harus dengan ilmu. Tidak mudah orang husnudzon kepada Allah. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi sehat, terkadang kita suudzon kepada Allah. Ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Dan kemampuan kita untuk husnudzon kepada Allah itu diiringi dengan ilmu. Kita harus belajar dan diiringi dengan kebiasaan kita sehari-hari. Sulit orang yang tenggelam dalam kemaksiatan untuk husnudzon kepada Allah. Biasanya dia kalau sudah terjerumus dalam kemaksiatan, melampiaskan syahwatnya, maka dia dalam kondisi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang terjadi kondisi kita ketika akan meninggal dunia, apakah dalam kondisi bermaksiat atau tidak, berusaha untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cerita yang menarik yang diriwayatkan, Allah alam akan benarnya kisah ini, tapi disebutkan bahwasanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal sadis, yang membunuh sahabat, membunuh tabi'in, yang membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan dia membunuh Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas, dan dia bunuh banyak orang. Terkenal sadis Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Disebutkan ketika dia akan meninggal dunia dia berkata, "Allahumma ghfirli fa innahum yadhunnun annaka la taf'al." Dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, karena orang-orang di sana menyangka engkau tidak akan mengampuni aku. Dia husnudzan. Dia bilang apa? Ya Allah ampunilah aku, sungguhnya mereka menyangka engkau tidak bakalan mengampuni apa? Aku. Tapi intinya seorang berusaha husnudzan. Dan husnudzan ini sangat penting, dan Rasul ingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang dia lakukan adalah dia perbaiki akhlaknya. Tahsinul khuluq, dia perbaiki akhlaknya. Ya. Jauhkan dirinya dari bertengkar, sudah saatnya. Jangan bertengkar lagi sama istri, lagi mau mati masih apa? Bertengkar sama istri, jangan bertengkar sama anak-anak. Ya. Kemudian jangan sibuk lagi dengan urusan dunia, masih mikir dagang, masih mikir ini, sudah fokus, kamu sudah mau meninggal, fokus. Kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar dia menutup amal dia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta maaf kepada orang-orang yang dia pernah menzaliminya atau dia merasa kurang dalam menunaikan haknya. Kalau dia punya teman-teman, dia pernah bersengketa dengan teman-temannya, telepon, minta maaf. Telepon minta maaf. Pernah ada seorang, saya ketika itu lagi di situ, ada seorang dia berbuat zalim kepada orang lain dia. Berbuat zalim dan dia salah orang tersebut. Kemudian dulu tetanggaan, kemudian orang tersebut memfitnah yang tidak-tidak. Akhirnya orang tersebut berjalan berpisah beberapa lama, bertahun-tahun, tiba-tiba kabar-kabar orang yang berbuat zalim tadi sakit parah. Menjelang dia meninggal kira-kira 5 menit, mungkin 10 menit, sebentar aja. Tiba-tiba dia telepon kepada orang yang dia zalimi. Tiba-tiba dia telepon kepada orang yang zalim, kebetulan di samping saya. Maka dia minta maaf segalanya. Orang yang zalim tadi berkata, "Gimana? Saya ampuni atau tidak?" Saya bilang, "Ampuni. Maafkan." Subhanallah. Dimaafkan, beberapa menit kemudian meninggal dunia. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tidak terjadi meminta maaf, tadi urusannya panjang di akhirat. Urusannya surga dan neraka. Maka kalau kita mau meninggal dunia, jangan kita nanti urusan di akhirat gampang. Enggak ada gampang di akhirat. Kita punya masalah di dunia, segera
segera mumpung masih hidup. Betapa banyak orang yang terluput akan hal ini. Pertikaian dalam dakwah, pertikaian dalam tuduhan yang tidak-tidak. Subhanallah, saya kasihan melihat sebagian dai yang menuduh dai yang lain tidak-tidak, kemudian salah satu di antara keduanya meninggal terlebih dahulu. Waliyadzubillah, hati-hati. Ini terjadi ya, sebagian dai kemudian mulutnya kotor, nuduh macam-macam, kemudian dia meninggal. Sementara yang dia tuduh tidak mau memaafkan dia, urusannya panjang di akhirat. Jangan dia gampang urusan. Hukum asal kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya Allah memaafkan. Tapi kalau kita punya dosa sama orang lain, hukum asalnya dia nuntut. Hukum asal ini apa dasar dia untuk maafkan antum? Apa dasarnya? Kalau di akhirat ketemu dia maafkan antum, apa dasarnya? Dia butuh pahala untuk menyelamatkan dirinya. Kalau dia pun sudah selamat, dia butuh pahala untuk naik pangkat derajat di surga. Ngapain dia maafkan ente? Hari kiamat kelak seorang ibu menuntut anaknya, anak menuntut ibunya, istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya. Maka kalau kita mau meninggal, jangan lupa untuk minta dimaafkan. Ya, kalau punya istri minta maaf. Kalau masih jomblo ya sudah. Kalau ada cewek yang pernah diganggu minta maaf. Kasih janji palsu. Belum tentu kita bisa adil di antara anak-anak kita. Ya. Belum tentu kita bisa berbakti kepada orang tua dengan sebakti-baktinya. Di dua orang, yang pertama yang pernah kita zalimi, yang kedua yang belum tentu kita tunaikan haknya dengan sempurna. Sebelum kita meninggal minta maaf. Mungkin tetangga pernah ribut sama tetangga 5 tahun yang lalu. Kita ingin meninggal dunia tidak punya masalah sama orang, meskipun itu agak sulit ya. Tetapi usahakan menjelang meninggal, dan biasanya orang biasanya terketuk hatinya ketika yang menelpon dia sudah mau meninggal dunia. Sementara ada sebagian dai, subhanallah, dia pernah bermasalah, saya tahu dainya dan saya tahu yang dia masalahi. Sebelum meninggal dia datang minta maaf kepada teman saya tersebut, kemudian meninggal. Subhanallah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak urusannya apa? Urusannya panjang. Urusannya panjang ya. Jadi baguskan akhlak, minta maaf kepada orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita, istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada teman-teman, ya, minta keridhaan mereka. Setelah itu isi waktu dengan berzikir, baca Quran, apalagi sudah tanda-tanda akan meninggal dunia, kemudian semakin parah kondisi kesehatan ya. Kemudian salat, jangan lupa, jangan tinggalkan salat. Sebagian orang ketika sakit malah tidak salat. Jangan tinggalkan salat. Kalau kamu tidak bisa, kalau kita tidak bisa berwudu, tayamum. Kalau enggak bisa tayamum, salat apapun kondisi. Apapun kondisi ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Dan sudah pernah kita bahas dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya kalau tidak ada air dan seorang tidak bisa tayamum, misalnya tergeletak, tidak ada yang bisa mentayamumkan dia, salat meskipun hanya dengan menggerakkan mata. Kalau matanya tidak bisa bergerak, dengan otaknya dia salat. Selama dia masih bisa berfikir, dia salat. Di saat itu dia butuh dekat dengan Rabbul Alamin. Sebentar lagi dia bertemu dengan Allah, sebentar lagi dia menerima rapot perbuatan dia selama ini. Dan kondisi dia terakhir, dia menentukan bagaimana nasibnya di alam barzakh ya. Ini antara adab orang yang akan meninggal dunia ya. Adab orang al-ihtidhar, al-muhtadir yang akan meninggal dunia.